Nah, kalau misalkan ketemu sama si Mas nih, duh, senyum terus Mas, bahagia terus Mas. Alhamdulillah. Masih hidup. Oh iya benar. Jangan dibikin pusing. Mantap Mas. Nikmati aja hidup. Oke. Masya Allah. Reka bubur mah. Iya, siap. Siap, Mas bikinkan Mas. Oke. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Di sini pun ada Abah Idik nih. Bah, aduh, badai ka mana tuh Abah TKD, Bah? Main-main. Aduh, gampang Abah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dede mau bubur, Dek. Mas, bikinkan aja Mas. Oke. Kang Ujangnya mau bubur gak? Iya, enggak. Ayo silakan bareng sama sini si Dede. Habis makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman, ketemu lagi bersama saya AGC Vlog Pedesaan. Dan alhamdulillahirabbil alamin teman-teman AGC Vlog Pedesaan. Di kesempatan ini itu saya lagi keadaan lagi sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya saya tidak lupa buat teman-teman AGC Vlog Pedesaan, semoga di kesempatan ini itu disehatkan, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, tentunya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Nah, teman-teman AGC Vlog Pedesaan, buat semuanya ataupun buat para subscriber semua, tentunya buat para donatur semua yang di luaran sana ataupun di dalam negeri, saya doakan semoga disehatkan, dipanjangkan umurnya, dipermudahkan rezekinya, tentunya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Nah, di kesempatan ini itu teman-teman saya mau ikut bersilaturahmi yang mana di perkampungan antara Lebak Bitung sama Kubang teman-teman ya. Saya itu mau ikut bersilaturahmi ke rumahnya Abah Kosim teman-teman ya. Mudah-mudahan beliau di sana ada ya. Dan Abah Kosim itu seorang lansia dan beliau pun tinggalnya itu di gubuk ya. Mohon maaf teman-teman ya, di gubuk kecil dan sendiri juga. Dan kalau bisa dibilang mengkhawatirkan, bisa bilang seperti begitu teman-teman ya. Nah, dan saya pun sekarang mau ikut bersilaturahmi, mudah-mudahan Abah Kosimnya ada ya. Yang pastinya Lebak Bitung itu dan Kampung Kubang itu desanya Desa Neglasari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ya. Oke lah teman-teman, kita langsung gas ke. Nah, saya itu sekarang menuju ke rumah Abah Kosimnya itu, jalannya itu saya ke sini teman-teman ya. Dan itu pun kelihatan dari sini, dari atas ya, itu perkampungan kota Cikalong Kulon teman-teman. Nah di bawah itu yaitu perkampungan Lebak Bitung ya. Dan saya pun sekarang itu mau ke sananya itu menuju jalannya ke sini aja dulu ya. Biar kita bisa menyapa ataupun bersilaturahmi ke perkampungan dua kampung, Lebak Bitung dan Kubang juga teman-teman ya. Nah, dan di sini di sepanjang jalan saya itu banyak sekali bunga-bunga kayak begini ya, Masya Allah, tabarakallah. Oke lah teman-teman, kita langsung gas ke. Nah, di sini pun ada bak air ya. Nah, kita lihat dulu ke sini. Oh iya benar sekali, ini bak air ya. Nah, ini teman-teman lihat ya. Banyak sekali di sini teh selang-selang seperti begitu tuh, lihat ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini yang mana air dari pusat, barangkali ini teh air langsung ambil dari gunung ya. Barangkali ngambil dari gunung dari sana ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan di tampungnya itu di sini ya. Nah, itu
selang pun ada berapa selang tuh ya. Nah ini pun barangkali selangnya ini menuju buat perairan buat ke perkampungan Kubang teman-teman ya. Nah dari sini pun kelihatan itulah perkampungan Kubang itu ya, Masya Allah tabarakallah. Dan di sini pun di bawah saya banyak sekali bergeletakan ini bergelar ya, selang-selang ini mengarah ke sana ke kampung Kubang. Dan kesini pun ada, lihat ya. Nah kalau ini barangkali selang yang mana mau menuju ke kampung Lebak Bitung ke sana ya. Oh ternyata di perkampungan Kubang dan Lebak Bitung itu sumber airnya itu dari gunung kayak begini ya teman-teman, Masya Allah tabarakallah. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, airnya yang sangat melimpah teman-teman ya. Sangat melimpah sekali. Kalau misalkan jenis buat perairan buat kampung Lebak Bitung dan Kubang itu sangat normal sekali ya, Masya Allah tabarakallah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah oke lah teman-teman ya, kita langsung gaskeun aja ke sini. Mudah-mudahan para warga sekitaran di sini ada juga ya. Saya sekarang mau menuju langsung mengarah ke perkampungan Lebak Bitung, yang mana saya itu mau ikut juga bersilaturahmi ke rumahnya Abah Kosim teman-teman ya. Nah lihat ya, ini pun selang-selangnya itu menuju ke sana ke bawah ya. Dan di sini pun warga yang mana yang mempunyai rumah ini pun sama ambil airnya itu dari sana ya, Masya Allah tabarakallah. Nah keadaan perkampungan Lebak Bitung itu kayak begini ya, Masya Allah. Nah di sini pun lihat ya, ada rumah 2 tingkat kayak begini. Nah di atasnya itu hanya cuman segini, ini itu paling juga ukurannya itu 2,5 meter ke 2,5 meter teman-teman ya. Barangkali itu mah hanya buat kamar aja, buat meniis ataupun sidengdang teman-teman ya. Sangat antik sekali ini rumah ya, Masya Allah tabarakallah. Lihat ya keadaan rumahnya itu sangat berdempetan kayak begini ya. Nah di sini pun ada si Umi nih, kita ke sini dulu ya, Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, ketemu juga sama warga Lebak Bitung. Umi punten damang Umi. Alhamdulillah. Aduh bade ke mana Umi? Bade besar sebelah. Masa sebelah di Sanguan. Oh mau. Punten Umi sareng saha nami teh jenengan Umi? Tini. Sareng Ibu Tini. Alhamdulillahirabbil alamin ya teman-teman, saya bisa ketemu juga sama warga Lebak Bitung ya ini teh Yami. Iya. Sama Ibu Tini, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mohon maaf sebentar, saya minta waktunya. Ini teh udah termasuk Lebak Bitung ya Mi? Iya. Desa Neglasari. Desa Neglasari. Alhamdulillah. Nah Umi, ini rumah Umi juga Iya. ambil airnya itu Umi dari mana Mi? Gunung. Oh yang tadi banyak selang dari atas. Iya. Oh dari sana juga Umi Iya. teh. Oh, nah ini Umi kalau misalkan sumber air di sini itu bagus gak kalau misalkan musim kemarau itu Mi? Kalau musim kemarau itu rada berkurang. Oh rada berkurang juga kalau musim kemarau. Jadi kalau misalkan berkurang kayak begitu musim kemarau itu Umi kalau mau ngambil air dari mana Umi? Dari masjid. Oh dari masjid di bawah itu. Iya. Masjid Pak Ustadz. Al Barokah. Iya. Dari Pak Ustadz Cucu. Iya. Dari Pak Ustadz Cucu ya. Masya Allah, alhamdulillah masjid itu sangat barokah sekali Umi ya. Dan Pak Ustadz sekarang itu yang mengelola masjid itu teh yaitu Ustadz Cucu. Alhamdulillah sekarang di Lebak Bitung ada Pak Ustadz yang bisa mencerahkan
kampung Lebak Bitung ini Umi ya. Alhamdulillah barokah sekali Umi ya, manfaat barokah dunia pun akhirat itu Umi ya. Amin. Amin. Nah Umi, ngomong-ngomong Umi itu di sini tinggal sama siapa Umi? Soalnya saya belum melihat si abahnya kemana Umi. Meninggal udah lama. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Oh udah meninggalkan dunia Umi. Udah berapa tahun Mi? Udah 7 tahun. Masya Allah. Semoga almarhum suami dari Ibu Tini, semoga beliau di sana itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala, Amin. dan semoga almarhum ditetapkan di sisinya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi ahli sorga Umi ya. Amin. Amin ya Allah ya robbal alamin. Berarti Umi di sini sekarang tinggal sendiri Umi? Sama anak. Sama anak Umi. Berapa anak Umi? Semuanya 6. Yo ya. Keluarga yang satu masih bujang. Oh. Mau alit kerja. Oh, yang paling kecil itu udah kerja. Berarti Umi di sini sekarang berdua sama? Bertiga sama cucu. Oh, sama cucu. Nah, sehari-hari Umi itu dari mana Umi? Dari anak-anak. Dari anak-anak. Masya Allah, tabarakallah. Tapi alhamdulillah Umi ya, anak-anak Umi udah bisa membantu untuk kebutuhan ekonomi Umi di sini ya. Pokoknya kita doakan aja anak-anak Umi itu yang berbakti, yang sayang ke Umi, mudah-mudahan disehatkan perjalanan kehidupannya untuk mencari nafkah untuk keluarga, dan tentunya buat Umi semoga dilancarkan Umi ya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Alhamdulillah sekali Umi, saya bisa ikut bersilaturahmi di sini, dan saya pun bisa ngobrol-ngobrol sama Umi Tini. Mudah-mudahan saya panjang umur, di lain waktu saya bisa juga ikut lagi bersilaturahmi ke sini Umi ya. Ya udah atuh Umi, mohon maaf saya mengganggu Umi ya. Umi wilujeng. Hapunten parantos ngawagal Umi. Ada iya hoyong sebelah. Hoyong sebelaknya nya sok mangga. Alhamdulillah hirobbil alamin teman-teman, saya udah bisa ikut bersilaturahmi ke Ibu Tini. Nah dan sekarang kita ke sini ya teman-teman, yang mana saya itu mau menuju ke rumahnya ataupun bersilaturahmi itu ke rumah Abah Kosim. Nah inilah rumahnya Abah Kosim itu teman-teman ya, berdampingan sama rumah ini. Nah kita langsung ke sini ya. Nah, di sini ternyata ya ada assalamualaikum. Aduh, Bah, damang Bah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hirobbil alamin. Abah sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, ini ya, Bah Kosim ya. Sehat Bah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, hirobbil alamin. Aduh, nuju naraon ieu teh? Nuju ngarariung di dia ya. Ya nuju naon abah-abah teh di dia teh? Biasa we Pararugu gitu tada. Awang teh pararugu. Mohon. Ari ieu hapunten anu di tengah teh sareng abah saha nami teh? Ini Bah ini. Ah, itu Bah Idiknya. Bah Idik, Bah ini sareng Abah Kosim. Nah, di sini teh kira-kira teh lagi ngobrolin apa di sini, Bah? jadi kumaha gitu. Apakah lagi ngobrolkan masa dulu, masa lalu? Iya, masa lalu engkau masa ayeuna pangabutuh sehari-hari. Masya Allah. Jadi usaha Gusti biasa disebut geus jompo teh teh. Mohon. Ari barang dahar mah pananger. Nya, kedah unggal dinten. Kudu kumaha urang atuh itu mah ujang teh. Masya Allah. Hapunten abdi hoyong terang Abah Idik usia sabaraha taun, Mbah? Usia Mohon. lincak kana 70. Abah teh, Abah ini Ini ngono kur genep 4. genep 4. Iya Abah Kosim sabaraha Abah? 75. 75. Oh berarti iya paling sepuh natenya. Iya. Oh Masya Allah. Pan lanceuk. Oh iya teh. Sepuhna. Oh iya teh Raka. Mohon, Raka ti Abah Idik.
Ya. Ieu pang ageungna. Pangageungna. Oh, panginten atuh da meuni miripnya. Ya. Ngan pada hari abah ieu mah wawasna tos teu aya. Ya. Terus marurag. Oh, tos maruragnya. Abah hapunten. Heureuy. Masya Allah. Ngartos ulah. Ari panginten teh nuju ngobrol-ngobrolkeun masa lalu kitu tah zaman abdi teu terang gitu tah. Heeh. Biasa we. Tapi keukeuh we nya tos sepuh ge ngobrolkeun nama kanggo kapayun pituangeun urangnya. Oh, padik mah kieu nya Mohon. usaha teu kaduga. Mohon. Namun geus teu pati katingali leumpang rarang eongan. Sa eta jadi bingung teh. Bingung seukeun parebakan mah hari makan. Di mana jalan yang bersariat teu tiasa kasam. Itu maksudnya. Mohon. Jadi ieu teh nuju ayeuna teh ngobrolkeun eta. Mohon. Jangan masa depan. Masya Allah, tabarakallah. Nah teman-teman, barusan saya habis ngobrol pakai bahasa Sunda teman-teman ya, sama Abah Idik, Bah Ini sama Abah Kosim. Ternyata beliau di sini itu lagi ngobrolkan keseharian ataupun ekonomi ya, kayak begitulah teman-teman ya. Namun ternyata beliau pun masih tetap menjadi kepala rumah tangga yang sangat luar biasa teman-teman. Kenapa bisa disebut menjadi kepala rumah tangga yang sangat luar biasa? Nah, contoh barusan pun katanya lagi ngobrol ataupun kongres, ngobrolin gimana caranya kita mencari buat makan katanya untuk sehari-hari. Namun dengan keadaan beliau ini udah tidak kuat lagi ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kita doakan aja semoga abah-abah ini ataupun beliau ini semoga disehatkan dan semoga dipanjangkan umurnya dan semoga murahkan rezekinya, tentunya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Mohon abah mugi-mugi we singka ijabah ku Allah Subhanahu wa taala abahnya. Mohon. Masya Allah. Sehat Mas? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini teh sama Mas siapa Mas? M Indra, Masya Allah, mantap itu namanya, mantap Mas itu M Indra. Aduh, nah kalau misalkan ketemu sama si Mas nih, senyum terus Mas, bahagia terus Mas. Alhamdulillah. Masih hidup. Oh iya benar. Jangan dibikin pusing. Mantap Mas. Nikmati aja hidup. Oke. Masya Allah. Nah Mas, ini biasa berkeliling di kampung Lebak Bitung ataupun Kubang ini Mas? Ya seluruh inilah. Oh, keseluruhan ini setiap hari itu Mas? Hari. Oh, Mas dari mana Mas? Asli Jawa. Dari Jawa mana Mas? Brebes. Jawa Brebes. Mudah-mudahan ada keluarga Mas yang bisa melihat ya. Amin. Sekarang tinggal di sini di mana Mas? Yang sana. Ciangsana itu? Yang sana Girang. Tuh. Yang arah mau ke Maleber. Oh iya. Oh tinggalnya itu di sana. Itu lumayan sangat jauh Mas ke sini itu. Lumayan. Dengan perjalanan untuk mencari rezeki yang halal. Mantap Mas. Semoga sehat, sukses selalu Mas. Semoga ada berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ya udah Mas, bikinin aja dulu Mas. Aduh, nggak apa-apa tuh. Teteh habis pulang sekolah teh. Aduh, mohon maaf ya teman-teman, banyak sekali kendaraan beroda dua kesini yang lewat ya. Barangkali, oh kesana itu mah ya teman-teman. Bah Idik, bade ngabubur mah. Udah. Ayo beli bade. Makan udah mah. Beli bade ngabubur sakantanan. Ayo. Bade mah. Ada mah ya? Tong iting, tong seuting milih. Mas, 2 berarti Mas. 2. Iya, 3 sama saya Mas. Biar saya di sini mau mayor sama Abah. Siapa ini teh? Boho deui saya teh. Idik. Abah Kosim. Abah Kosim sama Abah Idik.
Idik ya, saya mau Mayor dan di sini pun lihat ya, kita lebih dekat lagi ke sini. Nah, Mas Indra yang sangat luar biasa dengan berjualan bubur setiap hari berkeliling di perkampungan. Namun beliau pun alhamdulillah ya, apa namanya itu, selalu ceria dan selalu senang lah, intinya katanya itu tadi, nikmati hidup selagi kita hidup dan selagi kita sehat ya, itu kayak begitu ya Mas ya. Oke. Masya Allah. Aduh, lihat ya nih buburnya ya, Masya Allah. Bumbunya Tabarakallah. sederhana. Iya, gak apa-apa, sederhana pun tapi nikmat. Nah, kayak begitu. Perut kenyang. Nah, kayak gitu Inar Mas. Bang, ke daguan bareng. Bareng, Bah. Bohong itang, Bah. Sok tuang ti payun, Bah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pakati sa sing panyangkan yuswana. Amin, Abah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun Abah pidoana. Nah, alhamdulillah di sini pun saya ketemu lagi sama Kang Ujang ya. Kang, Ya. sehat Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Ujang ini teman-teman bapaknya dari Bayu. Ya, Masya Allah. Dede mau bubur, Dek. Mas, bikinkan aja Mas. Oke. Kang Ujangnya mau bubur gak? Enggak. Ayo silakan bareng sama sini si Dede. Habis makan. Kang Ujang habis dari mana Kang Ujang? Lagi ngore di kebun. Oh, lagi kerja di kebun. Mau nanam apa Kang Ujang? Pisang. Pisang, iya benar ya Kang Ujang. Masya Dia Allah. Mau makannya di mana, Dek? Oh, di sini. Ya udah makan dulu ya. Nah, Mas, ntar ya bayarnya ya. Sehabis kita makan dulu. Mas istirahat dulu lah. Santai. Nah, sekarang saya mau ikut dulu bersilaturahmi ke rumahnya Abah Kosim. Nah, ini ternyata ya rumahnya Abah Kosim itu. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Waduh, iya bumi Abah tehnya. Masya Allah. Nah, ini ya teman-teman, ternyata rumahnya Abah Kosim itu seorang Abah lansia yang ternyata umurnya itu udah 75 tahun, Bah. Iya. 75 tahun ya, Masya Allah, tabarakallah. Dan Abah pun sekarang itu tinggal di sini itu hanya seorang diri ya teman-teman. Ini pun rumahnya itu kayak begini. Nah, itu yang diinjak sama Abah Tommy, yaitu ini teh ruangan dapur teman-teman ya. Dan dapurnya itu masih beralasan tanah seperti begini ya, Masya Allah, tabarakallah. Nah, di sini pun ruangan dapurnya itu udah pada bolong-bolong kayak begitu ya, Masya Allah, tabarakallah. Abah, Ari Abah teh di dia teh sarang saha Sendirian. nyalira. Oh, Ari si emak nak mana Bah? Udah meninggal Udah meninggal. Udah lama Bah? lama. Oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah berapa tahun Bah? 20 tahun lagi. Udah 20 tahun. Iya. Abah hidup menyendiri. Sendirian. Masya Allah. Waktu dulu, waktu almarhum istri dari Abah meninggal dunia itu, Abah tidak ada kepikiran Abah pingin menikah lagi, Bah. Tidak. Setia Abah. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Dengan lamanya sekarang sampai sekarang itu 20 tahun. Iya. Abah di sini sendiri. Sendiri. Masya Allah. Bah Kosim ini ternyata teman-teman setia sekali, tidak mau menikah lagi waktu almarhum istrinya meninggal. Dan inilah contohnya, buktinya 20 tahun teman-teman, 20 tahun. 20 tahun ditinggal sama almarhum Abah Kosim itu tidak menikah lagi, Masya Allah. Dan tinggalnya pun sendiri di gubuk kecil ini ya, Masya Allah, tabarakallah. Nah, dan terus Bah, untuk keseharian makan, untuk keseharian Abah dari mana Bah? Abah mah
Dan jadi susah lagi, ada kerja koren di kebun-kebun, ya siap ya. Nggak ada gitu, kiwe duang daun. Oh, nah kalau misalkan tidak ada yang nguliin ke Abah untuk bekerja, Abah itu untuk sehari-hari makan itu dari mana, Bah? Bapak makan kadang-kadang dikasih Dikasih sama dulur-dulur gitu. oh sama saudara-saudara di sini. Ya. Seperti yang barusan itu adik Abah, Bah Idi kayak begitu ya. Masya Allah. Oh, Abah Jaja juga. Oh, Abah kalau misalkan tidak ada pekerjaan, tidak punya uang itu Abah kalau tidak ada beras sehari-hari Abah suka dikasih juga sama saudara-saudara di sini. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Pernah nggak, Bah? Selama Abah di sini, pernah nggak Abah tidak punya beras, tidak punya apa-apa, tidak makan? Pernah nggak, Bah? Pernah. Pernah. Masya Allah. Itu gimana rasanya, Bah? Sedih ataupun gimana, Bah? Sedih, Bah. Sedih banget. Sedih banget. Nelangsa itu, teman-teman, kalau bahasa Sunda itu nelangsa itu sedih, teman-teman ya. Oh, pernah juga. Nggak ada apa-apa yang makan, gimana bapak makan itu susah gitu. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Ternyata Abah Qasim, teman-teman, katanya pernah selama hidupnya itu pernah kelaparan, bisa disebut pernah tidak mendapatkan makan ya, teman-teman. Dan Abah pun katanya itu merasakan rasa sedih. Pastilah, teman-teman. Saya pun yang mendengarnya pun sangat terharu dan sedih ya. Masya Allah. Soalnya Abah Qasim itu seorang abah lansia yang umurnya udah lanjut usia, teman-teman ya. Allahu Akbar. Nah, Bah, Abah emang masih kuat kalau misalkan ada yang nyuruh untuk kerja kuli ataupun apa itu, emang masih kuat, Abah? Maksakan lagi. Oh, terpaksa dengan kebutuhan. Allah, padahal Abah itu udah sepuh. Seharusnya Abah itu banyak-banyak istirahat, Bah. Tapi dengan keadaan, Bah ya, apa boleh buat, Bah ya. Allah, tapi doa dari saya Abah yang sehat. Abah di sini semoga panjang umurnya, dan Abah semoga banyak orang-orang yang sayang ke Abah dan tentunya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Bah ya. Bah, saya mau lihat ke sini boleh, Bah? Boleh. Nah, ini teman-teman, yang mana ini juga ada pintu ya. Barangkali ini pintu keluar dari dapur, teman-teman ya. Ini teh pintunya, lihat ya. Ini pintunya itu harus kita teh melangkah. Masya Allah, tabarakallah. Dan di sini pun mohon maaf teman-teman ya, agak sedikit gelap gitu ya. Dikarenakan di sini ada lampu gak, Bah? Ada gantungan. Oh, ada satu gantungan. Nah, kalau ini ruangan segede gini itu, ini hanya kalau bisa dibilang ini teh ruangan tamu, teman-teman ya. Ruangan tamu hanya ini teh ukuran 2,5 meter ke 1,5 meter aja ke sini nih. Ke sana panjangnya 2 meter. Ke sini hanya lebarnya itu 1,5 meter, paling juga kayak begitu, teman-teman ya. Abah, saya minta izinnya, saya mau lihat ke dalam ya. Ya, silahkan. Allah. Nah, kalau ini yang mana mau mengarah ke kamarnya Abah. Assalamualaikum. Masya Allah, tabarakallah, lihatlah. Ini ternyata ruangan kamar Abah Qasim itu ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan itu pun kasur yang mana buat tidur Abah Qasim itu hanya dibikin lisbangnya itu sama bambu, lihat ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Mohon maaf ya teman-teman, di kamarnya Abah Qasim ini sedikit berantakan ya, kita dimaklumin aja ya, berhubung Abah Qasim tidak ada tempat untuk merapihkannya. Dan tentunya Abah Qasim ruangan rumahnya itu apa ya, tidak sesuai lah intinya teman-teman. Maka dari itu
Abah Qasim hanya bisa menggeletakkan kayak begini ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini buat menuju ke atas ataupun langit-langitnya kamar Abah Qasim itu seperti begini ya. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Abah, saya sangat miris sekali melihat rumahnya Abah ini. Mudah-mudahan Abah Qasim banyak orang-orang yang dermawan ataupun sayang ke Abah Qasim untuk membantu Abah Qasim, bah ya. Saya kesini itu hanya bisa seperti begini, bah. Tapi doa dari saya mudah-mudahan banyak orang-orang yang sayang untuk membantu Abah Qasim ya, bah. Nah, yang ternyata Abah Qasim itu seorang abah lansia umur 75 tahun ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, bah, sekarang mah saya mau melihat di luaran, bah ya. Ya. Nah, oke ya teman-teman, kita langsung lanjut, kita melihat ke sekelilingnya rumahnya Abah Qasim ini ya. Nah, ini yang mana ini belakangnya rumah Abah Qasim itu seperti begini ya. Masya Allah, tabarakallah. Lihat ya, ini hanya segede gini teman-teman. Ini kalau saya lihat-lihat ya teman-teman, ini paling juga ini teh ukuran ke sana 3 meter 3 meter ketiga ininya. Benar, bah? Oh iya, benar sekali katanya teman-teman. Dan lihat, ini pun udah mau ambruk nih, bah. Ambruk. Aduh, bah, ini mau ambruk, bah. Ambruk. Masya Allah, ini kalau misalkan tidak dijodang, tidak ditunyel kayak begini, bah, ini teh pasti patah nih. Patah. Soalnya ini teh kan tiang yang aslinya itu ini, bah ya. Nah, ini teh udah kayak begini keropos. Allahu Akbar. Pokoknya, bah, hati-hati aja, bah ya. Nah, teman-teman, ini belakang rumahnya Abah Qasim dan ini sampingnya rumahnya Abah Qasim ya, yang mana itu ada pintu, yang pintu itu menuju langsung ke dapur teman-teman ya. Kalau pintu yang di sana tadi saya masuk itu barangkali pintu depan, teman-teman ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, saya pun ini teh agak sedikit bingung teman-teman ya, mana depannya, mana belakangnya ya. Soalnya ini tipenya begini ya. Tapi kalau buat arah dapur itu pintunya itu ini. Nah, tapi di sini pun lihat ya, rumahnya Abah Qasim itu tidak ada satupun jendela ya. Dilainkan ini tertutup sama bilik semua. Masya Allah, tabarakallah. Nah, barangkali teman-teman ya, barangkali depan rumahnya Abah Qasim itu ini, dan itu teh pintunya. Dan di sini pun tidak ada satupun jendela ataupun udara buat masuk ke dalam ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Oke ya teman-teman, segini aja dulu di video kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata dari saya yang kurang enak didengarnya, ataupun tontonan saya yang kurang enak dilihatnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya masih berada di Kampung Lebak Bitung, Desa Neglasari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.